Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Salwa. Aku Ara. Kita akan menceritakan tentang film A Quiet Place Part 2. Stay tune guys. Yang akan disutradarai oleh film ini disutradarai oleh John Krasinski. Stay tune guys. Day one, ada seorang pria yang mengunjungi supermarket untuk membeli buah-buahan dan minum untuk menonton anaknya yang sedang lomba baseball. Di lapangan baseball, ia bertemu dengan istrinya bernama Evelyn dan teman bapaknya yang bernama Emmett. Dan anak pertamanya bernama Regan. Dan ini anak kedua dan ketiga, yaitu adalah Marcus dan Beau. Tak lama dari itu, ada seekor anjing coklat yang menggonggong karena melihat ada sesuatu yang jatuh dari langit. Melihat itu, semua orang langsung menatap ke langit dengan muka yang kebingungan. Pertandingan pun harus dibubarkan karena orang-orang lebih memilih pulang ke rumah masing-masing untuk menyelamatkan diri. Evelyn memilih pulang dengan bersama anak laki-lakinya, sedangkan Regan ingin ikut bersama ayahnya. Tidak lama kemudian, polisi keamanan datang untuk melerai kerusuhan yang ada. Lalu, tidak lama kemudian, seorang monster datang menyerang mobil yang dikendarai oleh polisi tersebut. Lalu, Evelyn pun kabur dengan kedua anaknya dan akhirnya keluarga Lee pun terkumpul. Seperti yang kita ketahui, ayahnya dan anaknya sudah meninggal pada Quiet Place pertama. Kini Lee sudah meninggal dan kepala keluarga di sini adalah Evelyn. Evelyn harus menjadi wanita tangguh untuk menghidupi anak-anaknya. Karena rumah mereka sudah hancur karena dirusak oleh monster, kini mereka harus mencari tempat yang lebih layak dan survive. Dan tanpa sengaja, Evelyn menginjak jebakan botol sehingga menimbulkan suara berisik. Mereka berlari sekencang-kencang mungkin karena pasti monster akan datang. Marcus sangat ketakutan, akhirnya berlari terlebih dahulu. Di saat berlari, dia tidak sengaja mengenai jebakan beruang yang akhirnya membuatnya terluka. Karena jeritan dari Marcus, monster-monster itu mulai datang. Lalu Regan mengaktifkan gelombang suaranya agar menghindari dari monster tersebut. Lalu Evelyn menembaknya dengan tembakan yang dahsyat. Dari kejauhan ada yang memantau mereka dengan menggunakan sniper. Ada seorang pria misterius membawa mereka ke tempat persembunyian yang kedap suara. Pria misterius itu tidak memperbolehkan keluarga Evelyn untuk menetap, karena pria tersebut tidak mempunyai lagi persediaan makanan. Tapi ternyata Evelyn menyadari sesuatu, yaitu adalah Please, I can't help you. Dan ternyata pria itu adalah Emmett, temannya Lee. Ingat bukan, pria yang berbicara oleh Lee di awal tadi itu adalah dia, temannya Lee. Evelyn melihatkan bayinya agar Emmett bersedia untuk membantunya. Setelah semua terlelap, Regan membawa Marcus ke dalam ruangan kedap suara. Ia memberitahukan rencananya ke Marcus agar mendatangi pulau yang ada di peta milik ayahnya. Keesokan paginya, Regan pergi dan meninggalkan secari kertas. Evelyn meminta kebantuan pada Emmett agar ia menemukan anaknya. Sesampainya di kereta, ia mengambil P3K untuk Marcus. Karena P3K-nya jatuh, maka monster pun datang untuk menghampiri tempat suara tersebut. Dari belakang, Emmett pun meluncurkan pelurunya untuk memusnahkan monster tersebut. Emmett mengajak Regan untuk bersembunyi dari monster-monster tersebut dan membawanya pulang. Tapi dengan keras kepalanya, Regan tidak mau pulang. Dia ingin menyampaikan tujuannya, tetapi dengan keras Emmett pun menolaknya agar segera pulang. Regan terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa tidak ada alat pendengarnya di telinganya. Saat sedang terpuruknya, Emmett pun datang membawa alat
pendengarnya serta memberitahu kabar bahwa dia menemukan perahu. Di sisi lain, Evelyn meminta izin kepada anaknya untuk pergi mencari obat untuk keperluan Markus. Di perjalanannya, dia melewati tempat di mana anak terakhir yang meninggal, yaitu adalah Bau. Akhirnya dia menemukan apotik untuk mengambil beberapa obatan untuk keperluan Markus. Di sisi lain, Markus dan si anak terakhir terjebak dalam sebuah ruangan kedap suara yang tidak ada oksigen sama sekali. Dengan panik, Markus mencoba untuk membuka, ternyata pintunya terkunci dari luar. Evelyn yang berada di luar mendengar suara dentuman keras, akhirnya pun dengan panik berlari. Dengan caranya, Evelyn meletakkan gas oksigen untuk memancing monster untuk keluar. Sedangkan dalam ruangan, Markus bergantian oksigen dengan adiknya agar bisa bernafas. Saat berhasil memancing monster keluar, Evelyn pun meletakkan senjatanya dan meledakkan tembakannya. Kesempatan itu pun digunakan Evelyn untuk kabur karena monster tidak dapat mendengar apapun kecuali rintikan air. Evelyn pun berhasil masuk dan panik ketika Markus tidak sadarkan diri. Akhirnya dia menyadarkannya dan Markus pun kembali sadar. Di sisi lain, Regan dan Emmett pun nyampai ke sebuah perahu dan di sana dia bertemu dengan seorang perempuan yang malang. Emmett pun dengan kebaikannya pun berusaha untuk menolongnya. Tapi ternyata mereka dijebak. Emmett dijebak oleh sesuatu yang dapat menghasilkan suara yang mungkin suara itu akan menimbulkan kebisingan dan memanggil monster. Saat semua komplotan penjahat itu ingin menyerang dan melakukan aksi, tidak kehabisan akal, Regan dan Emmett pun membuat sesuatu agar membuat kebisikan dan monster pun datang untuk menghabiskan semua komplotan jahat dan mereka pun berdua melarikan diri dengan cara menyeburkan diri ke dalam lautnya. Di saat sedang putus asanya, Emmett berpikir mungkin dia akan mati karena tidak ada yang menolongnya. Tetapi Regan pun datang dengan perahu kecilnya dan menolong Emmett. Mereka pun akhirnya pergi menggunakan perahu. Sesampainya di pulau terkecil, seperti didapatkan sebuah harapan, mereka menemukan sekumpulan manusia seperti pada umumnya. Sampai di sana, Emmett pun berbicara dengan seorang laki-laki, yang laki-laki itu pun berbicara mengenai demikian. They had 12 boats lined up on the dock that day. Only 2 got out. Merinding kan teman-teman, dari banyaknya kapal yang berusaha kabur, hanya 2 yang tersisa dan hidup. Di keesokan paginya, saat Emmett sedang berada di tepi pantai, Emmett mendengar sesuatu yang berada di balik tebing. Dengan penasaran, Emmett pun melihat di sana ada sebuah perahu, yang dimana perahu itu adalah seperti di gambar ini. Masih ingat nggak teman-teman? Ini adalah perahu di mana Emmett berusaha menyelamatkan diri dari monster yang berada di laut. Dengan panik, Emmett pun berusaha berlari dan memberitahu semua orang yang berada di sana untuk segera masuk ke dalam rumah. Namun semuanya terlambat. Monster pun dengan tiba menyerang semuanya yang berada di sana. Bersama anak kecil, Emmett pun masuk ke dalam rumah dibantu oleh seorang pria. Untuk bersembunyi ke dalam lemari. Emmett, Regan, dan seorang pria itu pun membawa mobil untuk segera melarikan diri dari tempat sana. Sesampainya di sebuah bangunan, mereka pun masuk ke dalam bangunan itu, tetapi pria itu pun tidak jadi masuk karena dia ingin menyelamatkan keluarganya. Namun nahasnya seorang monster menyerang pria itu. Emmett dan Regan pun segera bersembunyi dari seorang monster yang mengetahui keberadaan mereka berdua. Di sisi lain, Evelyn ingin mengambil obat yang berada di depan ruangan kedap suara. Namun ternyata saat berbalik, di belakangnya ada seorang monster. Di sisi lain, Regan dibantu oleh Emmett untuk masuk ke dalam ruangan studio yang di dalamnya terdapat mic. Secara perlahan ia turun agar tidak menimbulkan kebisingan sesuatu untuk memancing monsternya. Secara perlahan, Regan masuk ke dalam ruangan, tetapi tetap menimbulkan suara. Di sisi Evelyn dan Emmett pun segera melarikan diri untuk menyelamatkan dari seorang monster. Namun ternyata monster lebih cepat dari manusia. Evelyn dan Emmett pun akhirnya mau tidak mau harus melawan monsternya.
Tidak kehabisan akal, Regan pun menggunakan alat pendengarnya untuk mengusir monsternya. Regan pikir saat dia menyalakan lagu, monster itu akan kehilangan kendali. Regan pun menyalakan lagu. Regan pikir dengan dia menyalakan lagu, monster itu akan hilang kendali. Namun justru monster itu malah biasa aja. Di saat monster itu mulai maju secara perlahan, tidak kehabisan akal, Regan pun melepaskan alat pendengarnya dan mendekatkannya ke depan mic agar menimbulkan kebisikan yang sangat berisik yang dapat membuat monster hilang kendali. Di sisi Markus yang mendengar suara kebisikan dari radionya mulai menyadari bahwa kebisikan radio itu termulai dari Regan. Dengan keberanian yang besar, Markus dan Regan pun maju dengan mengandalkan suara kebisikan dari tempat Regan. Mereka berdua pun mengambil senjata, sedangkan Markus mengambil pistol dan Regan mengambil tongkat. Teman-teman, ini tuh bagian part paling bagus menurut aku, karena di sini tuh Markus dan Regan akhirnya tuh berani untuk mengalahkan monster tanpa ayahnya. Dan paling karena aku tuh paling suka sama Regan karena dia benar-benar membuktikan kalau ayahnya tuh mati bakal nggak sia-sia untuk nolongin mereka, karena mereka pun pasti bakal hidup dengan baik dan kita nggak tahu depannya bagaimana. Dan dari sini kita tahu bahwa mungkin nanti ada A Quiet Place season 3 ataupun season 4 ataupun seterusnya. Pokoknya jangan lupa nonton guys, karena ini tuh seru.